Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK untuk alih status sebagai aparatur sipil negara. Dari hasil asesmen itu, sebanyak 75 orang pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat, termasuk kabarnya penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kepala satuan tugas lainnya. Dalam pengumuman tersebut, dikutip dari detik.com, Ketua KPK Firly Bahuri berbicara soal polemik terkait hasil tes alih status pegawai KPK menjadi ASN. Menurutnya, tidak ada niat mengusir pegawai dari KPK lewat tes itu. Firly menyayangkan isu seputar tes ASN tersebut. Ia mengatakan ada pihak yang mengaku memiliki info dan membocorkan hasil tes tanpa menunggu pengumuman resmi. Masalahnya, sejumlah pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan dianggap terlalu problematis. Beberapa pihak kecewa atas tes wawasan kebangsaan yang dianggap mengada-ada. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari misalnya, berpendapat tes wawasan kebangsaan untuk peralihan status pegawai KPK sebagai ASN tak diatur dalam undang-undang. Sebaliknya, aturan mengenai tes itu hanya tertuang di Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 buatan para pimpinan KPK. Kepada Kompas TV, Ferry berpendapat tes wawasan kebangsaan bisa jadi merupakan senjata menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas terhadap pemberantasan korupsi. Mungkinkah tes ini rekayasa belaka agar para staf KPK yang tak lolos TWK diberhentikan? Terlebih lagi, belum ada kepastian asesmen kali ini berujung pada pemecatan pegawai yang tak lolos tes. KPK menilai TWK tidak bisa dilepaskan dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi Undang-Undang KPK. Senada, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai tes wawasan kebangsaan hanyalah filter untuk menyingkirkan pegawai KPK profesional serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar KPK. Menurutnya Yudi, TWK yang menjadi ukuran baru untuk lulus maupun tidak lulus melanggar 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan bahkan Undang-Undang KPK itu sendiri karena Undang-Undang KPK maupun PP 14/2020 terkait pelaksanaan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK. Ini tentu bukan kali pertama KPK jadi sasaran upaya pelemahan. Manuver licik serupa diluncurkan terang-terangan melalui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahkamah Konstitusi semula jadi harapan terakhir menggagalkan Undang-Undang KPK hasil revisi yang telah disahkan pada 17 September 2019. Sebaliknya, MK memutuskan menolak permohonan pembatalan Undang-Undang KPK yang diajukan sejumlah eks-pimpinan KPK seperti Agus Raharjo, Laude M. Syarif, dan Saud Situmorang. Penolakan itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan uji formil Undang-Undang KPK pada Selasa 4 Mei 2021 dilansir dari kompas.com. Proses revisi Undang-Undang KPK yang begitu cepat dinilai tak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Substansinya pun dianggap melemahkan KPK. Akibatnya, demonstrasi besar-besaran pun pecah di berbagai kota di tanah air, meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi. Aksi yang didominasi mahasiswa sempat ricuh ketika petugas keamanan menghadapi massa yang represif. Merespon situasi pelik itu, puluhan tokoh bangsa menghadap Jokowi dan meminta beliau turun tangan. Jokowi didesak agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk revisi Undang-Undang KPK. Komedi gelap bergulir lebih lanjut pada 1 November 2019 ketika Jokowi tidak menepati janji penerbitan Perpu. Dalihnya ialah ingin menghormati proses uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi yang saat itu masih diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Alasan tersebut tak ayal dituduh mengada-ada karena penerbitan Perpu tak perlu menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Jokowi konon enggan menepati janji menerbitkan Perpu lantaran hendak melihat terlebih dahulu implementasi revisi Undang-Undang KPK. Salah satunya terkait kinerja Dewan Pengawas KPK. Janji palsu itu tentu saja mengundang decak kagum para pakar hingga rakyat jelata. Sikap ketidakberpihakan pada pemberantasan korupsi yang dijanjikan pemerintahan Jokowi pun seakan terlupakan dan digantikan pesona iming-iming lainnya seperti ibu kota baru hingga vaksin COVID-19 impor.
Masih teringat jelas agenda prioritas yang tertuang dalam Nawacita yang dilayangkan jelang Pilpres 2014 dan sekali lagi selama kampanye Pilpres 2019. Salah satu poinnya ialah janji menguatkan KPK. Faktanya, revisi Undang-Undang KPK justru kian melemahkan KPK dan melenggang mulus tanpa penolakan Jokowi. Belum lagi keengganan terbitkan Perpu demi batalkan Undang-Undang KPK terbaru. Desember 2019, Firly Bahuri yang pernah mengabdi di kepolisian ditunjuk menjadi KPK 1. Sosoknya tak lepas dari kontroversi, mulai dari dugaan terlibat dan tak lanjut usut perkara buku merah yang melibatkan KPK dan kepolisian, hingga seakan mengubur kasus-kasus besar lainnya. Mantan Kabar Hakam Polri itu bahkan sempat tersandung skandal penggunaan helikopter mewah, contoh gaya hidup hedonis yang dilarang di kode etik dari nilai dasar integritas dalam pedoman perilaku bagi insan komisi. Fast forward ke Mei 2021, rakyat Indonesia kembali disuguhi babak terbaru tes wawasan kebangsaan dalam lakon lawak kebiri KPK yang tak kunjung selesai. Ketika warga negara hanya bisa menyaksikan tingkah pola pejabat negara, bisa apa lagi kita selain tertawa? Menertawakan nasib bangsa yang terus digerogoti korupsi di tengah upaya nyata mengebiri KPK yang harusnya jadi pasukan garda depan memerangi praktik rasuah. Bersuara pun percuma, turun ke jalan malah dihajar, sementara nyinyir di media sosial malah dikriminalisasi. Mari kita doakan semoga Bapak Presiden bangun tidur esok pagi dan tersadar sudah hilaf selama ini, lalu memutuskan bersikap tegas dan membubarkan KPK saja sekalian. Toh apa gunanya lembaga anti korupsi yang dijalankan dengan setengah hati, sementara tokoh elit negara malah asik korupsi?